Ketika seorang aktor terkenal Amar Zoni ditangkap di Lapas Salemba atas tuduhan mengedarkan narkoba di lapas, publik langsung menghukumnya tanpa pikir panjang. Media menyorot tajam dan nama Amar seolah hancur dalam semalam. Namun di balik layar ada suara-suara bisik yang berkata, ini bukan kasus biasa. Ada orang besar yang bermain. Siapakah sosok pejabat tinggi itu? Dan sejauh mana ia sanggup menjerat seorang Amar demi kepentingannya pribadi? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Nama saya Budi Siregar. Sudah lebih dari 20 tahun saya mengabdi di kepolisian, sebagian besar di bidang narkoba. Saya sudah melihat terlalu banyak hal, anak muda yang kehilangan masa depan karena sabu, keluarga yang hancur karena barang haram itu, dan rekan sejawat yang terperosok dalam kegelapan karena tergoda uang kotor. Saya pikir, tidak ada lagi yang bisa membuat saya terkejut. Tapi malam itu, malam penangkapan Amar Zoni, semua yang saya yakini mulai retak. Malam itu lembab. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan bau tanah basah yang samar di udara. Jam di pergelangan tangan saya menunjukkan pukul 11 lewat sedikit. Kami bersiap di depan Lapas Salemba, sebuah tempat yang sudah sering saya datangi, tapi malam itu rasanya berbeda. Ada sesuatu di dada saya yang berdenyut aneh, seperti firasat buruk yang menolak diam. Target sudah di dalam. Kita jalan sesuai prosedur. Jangan ada yang bergerak sebelum aba-aba saya, kata Kompol Satrio, rekan satu tim saya, sambil mengecek senjatanya. Ia terlihat tenang, bahkan terlalu tenang. Saya mengangguk, lalu menatap tim kecil di belakang kami, 8 orang, lengkap dengan rompi bertuliskan Narkoba Polri. Di depan pintu besi lapas, petugas jaga sudah menunggu, memegang surat perintah resmi. Kami masuk satu persatu. Langkah sepatu kami bergema di lorong sempit yang remang. Suara jeruji bergesekan setiap kali kami melewati satu blok tahanan. Bau keringat, sabun murahan, dan udara lembab bercampur jadi satu. Di dalam, suasana lengang. Beberapa narapidana terbangun dan menatap kami dari balik sel dengan mata penuh tanda tanya. Tak ada yang berani bersuara. Ketika kami sampai di sel yang dituju, petugas jaga berbisik, itu, Pak, sel nomor 21. Dia baru masuk minggu lalu. Saya melihat ke arah yang dimaksud. Di balik jeruji besi, seorang pria dengan wajah familiar duduk di lantai, kepala menunduk. Lampu di langit-langit hanya memantulkan bayangan samar di wajahnya, tapi saya tahu persis siapa dia. Amar Zoni, aktor terkenal. Wajahnya sering muncul di televisi, di film, di majalah hiburan. Tapi malam itu, ia hanya tampak seperti manusia biasa, lelah, tak berdaya, dan menunggu nasib. Amar Zoni, panggil saya datar. Ia mengangkat kepala perlahan, menatap saya dengan mata sayu. Saya tidak melakukan apa-apa, Pak. Saya cuma tidur. Satrio memberi isyarat pada anak buahnya. 2 orang masuk ke sel dan mulai memeriksa setiap sudut ruangan. Tak sampai 2 menit, salah satu dari mereka berseru, Pak, ketemu ini. Sebuah bungkus kecil plastik bening diangkat tinggi-tinggi. Di dalamnya, serbuk putih berkilau di bawah cahaya lampu. Saya mendekat. Satrio tersenyum tipis, lalu berkata lantang, barang bukti cukup jelas. Amar Zoni, kami tangkap atas kepemilikan dan dugaan peredaran narkoba di dalam lapas. Amar tampak bingung. Ia menggeleng keras. Itu bukan punya saya. Demi Tuhan, saya nggak tahu apa-apa, suaranya serak, penuh panik. Saya menatapnya lama. Entah kenapa, ada sesuatu di matanya, ketakutan yang terasa jujur. Tapi di lapangan, saya tidak bisa bergantung pada perasaan. Ada prosedur, ada perintah, dan saya hanyalah bagian kecil dari sistem besar yang harus dijalankan. Kami menggiring Amar keluar dari sel. Suara langkah kaki kami membelah keheningan malam. Beberapa narapidana mulai berbisik-bisik, menyebut nama Amar dengan nada tak percaya. Di depan pintu lapas, mobil sudah menunggu. Kamera media menyorot tajam. Satrio melangkah maju, sengaja menahan Amar di depan blitz kamera. Wajah Amar tampak pucat,
matanya memandang kosong ke arah kerumunan wartawan. Salah satu reporter berteriak, "Pak, benarkah Amar Zoni jadi pengedar di dalam lapas?" Satrio tersenyum sinis. "Kami akan proses sesuai hukum. Tidak ada yang kebal hukum, meskipun dia artis terkenal." Saya berdiri beberapa langkah di belakangnya, diam. Ada rasa tak nyaman di dada saya. Entah karena sorot lampu kamera, atau karena tatapan Amar yang menusuk dalam sebelum ia dimasukkan ke mobil. Tatapan yang seolah berkata, "Kau tahu aku tidak bersalah." Setelah semua selesai, kami kembali ke kantor. Ruangan penyidik di Direktorat Narkoba malam itu dipenuhi aroma kopi dan asap rokok. Beberapa anggota tim bercanda, tertawa keras, merayakan keberhasilan operasi. Tapi saya hanya duduk di kursi, memandangi berkas di meja. Ada foto barang bukti, laporan hasil penggerebekan, dan tanda tangan saya di bawahnya. Saya membaca ulang catatan waktu penemuan barang. Ada sesuatu yang janggal. Waktu di berita acara tidak sinkron dengan jam yang saya lihat di lapangan. Barang bukti disebut ditemukan pukul 11:15, padahal saya ingat jelas, kami masuk sel pada pukul 11:03. Selisih kecil, tapi dalam dunia penyidikan, setiap menit bisa berarti banyak. Saya menatap Satrio yang sedang tertawa bersama anggota lain. Ia tampak terlalu puas. Lalu pandangan saya beralih ke laci meja. Ada amplop coklat bersegel bertuliskan, "Prioritas khusus." Di pojoknya, stempel dari atasan langsung, Brigjen Arif Nugraha. Saya menelan ludah. Nama itu tidak asing. Ia jarang turun langsung, tapi jika sampai berurusan dengannya, berarti kasus ini bukan kasus biasa. Dan tiba-tiba, sesuatu dalam diri saya terasa tidak tenang. Semua ini, terasa seperti sudah diatur. Pukul 2 dini hari, saya baru keluar dari kantor. Udara dingin menusuk kulit, jalanan sepi. Saat membuka pintu mobil, ponsel saya bergetar. Nomor tidak dikenal. Saya ragu-ragu sejenak, lalu mengangkatnya. "Pak Budi," suara di seberang terdengar serak, pelan, nyaris seperti bisikan. "Siapa ini? Jangan percaya apa yang kau lihat malam ini. Kau baru saja menangkap orang yang salah." Jantung saya berdegup keras. "Kau siapa?" Tapi sambungan langsung terputus. Hanya suara dengung panjang di telinga saya. Saya berdiri terpaku di bawah cahaya lampu jalan, memandangi layar ponsel yang gelap. Entah kenapa, malam yang seharusnya penuh kemenangan itu berubah menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang pernah saya bayangkan. Saya menatap langit yang kelabu, menghembuskan napas berat, dan berbisik pada diri sendiri. Kalau ini permainan, aku harus tahu siapa yang memainkannya. Dan malam itu, tanpa saya sadari, langkah kecil saya menuju kebenaran telah dimulai. Langkah yang perlahan akan mengguncang hidup saya, karir saya, dan seluruh keyakinan saya tentang arti keadilan. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika saya tiba di kantor. Kopi di tangan saya masih mengepul, tapi rasanya hambar. Kepala saya berat, mata perih karena hanya sempat tidur 2 jam setelah operasi semalam. Namun, bukan karena lelah tubuh saya tidak tenang. Ada sesuatu yang menggelayuti pikiran sejak saya menerima panggilan misterius itu. Kalimatnya terus berputar di kepala. "Kau baru saja menangkap orang yang salah." Saya sudah terbiasa dengan ancaman, pesan palsu, atau gangguan dari pihak luar setiap kali menangani kasus besar. Tapi nada suara orang itu berbeda. Tidak terdengar mengancam, melainkan memperingatkan. Dan entah kenapa, kata-katanya membuat dada saya terasa sesak. Ketika saya masuk ke ruang penyidik, Satrio sudah duduk di depan meja dengan berkas-berkas terbuka. Wajahnya terlihat segar, seolah semalam tidak terjadi apa-apa. "Pagi, Bud," katanya santai sambil menyeruput kopi instan. Saya hanya mengangguk. "Hasil lab sudah keluar?" "Belum. Tapi buat apa buru-buru? Barangnya jelas, saksi juga kuat." Ia tersenyum, terlalu percaya diri. Saya diam, lalu duduk dan membuka map berisi laporan semalam. Setiap detailnya saya baca ulang. Setiap kalimat, setiap tanda tangan. Ada sesuatu yang tidak sinkron. Di laporan, disebutkan bahwa barang bukti ditemukan di bawah lipatan kasur. Tapi saya ingat betul, anggota yang memeriksa sel tidak pernah mengangkat kasur itu.
Mereka hanya memeriksa laci dan bawah meja kecil. Saya melihat tanda tangan saya di bawah laporan itu. Entah sejak kapan, tapi saya merasa seperti sedang menandatangani sesuatu yang tidak saya yakini. Saya berdiri, berjalan ke jendela, menatap keluar. Jakarta masih sibuk seperti biasa. Orang-orang berlari mengejar waktu, seolah tidak ada yang salah di dunia ini. Tapi di sini, di ruangan berpendingin udara yang pengap oleh asap rokok dan aroma kopi basi, saya tahu sesuatu sedang disembunyikan. "Bud, kau kenapa?" tanya Satrio tanpa menoleh. Saya menjawab pelan, "Ada yang gak beres." Ia tertawa kecil. "Kau terlalu serius. Kasus sudah jelas. Amar Zoni itu cuma aktor yang salah jalan. Sudah biasa. Media juga senang dapat bahan begini." Saya menatapnya, berusaha membaca raut wajahnya. Tidak ada keraguan di matanya. Tapi justru itulah yang membuat saya semakin curiga. Siang harinya, kami dipanggil ke ruang rapat. Di dalam, beberapa pejabat dari direktorat sudah duduk. Di ujung meja, seseorang yang jarang saya lihat muncul secara langsung, Brigjen Arif Nugraha. Sosoknya tinggi, berwibawa, dengan suara tenang yang bisa membuat siapapun diam. Ia menatap kami satu persatu, lalu tersenyum tipis. "Kerja kalian bagus. Publik puas. Media memuji. Kasus ini bisa jadi contoh bahwa Polri tidak pandang bulu." Ia menatap saya sekilas, dan entah kenapa, pandangan itu terasa seperti peringatan. Setelah rapat, semua orang tampak gembira. Satrio menepuk bahu saya. "Hebat kan? Akhirnya ada kasus yang membuat kita diperhatikan atasan." Saya hanya menanggapi dengan senyum tipis. Tapi dalam hati, saya gelisah. Biasanya, setiap kasus besar diikuti dengan pemeriksaan mendalam, evaluasi, dan laporan berlapis. Tapi kali ini semuanya terasa terlalu cepat, terlalu rapi. Malam itu, saya kembali memeriksa hasil penyelidikan awal. Saya menyalakan komputer, membuka file digital, dan memperhatikan metadata foto barang bukti. Ada keanehan. Waktu pengambilan foto ternyata tercatat 2 jam sebelum operasi dimulai. Saya membeku. Bagaimana mungkin foto barang bukti bisa diambil sebelum penggerbekan dilakukan? Keringat dingin mulai menetes dari pelipis saya. Saya mencoba berpikir logis, mungkin sistemnya error, mungkin file tertukar. Tapi semakin saya telusuri, semakin jelas bahwa data itu tidak mungkin kebetulan. Saya menatap layar lama sekali, lalu menutup laptop pelan. Kalau benar ada yang memanipulasi bukti, berarti ada seseorang di dalam sistem yang bermain. Dan itu berarti, Amar mungkin memang tidak bersalah. Keesokan paginya, saya memutuskan pergi ke Lapas Salemba lagi. Alasannya resmi, pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka. Tapi sebenarnya, saya hanya ingin melihat mata Amar sekali lagi, ingin tahu apakah rasa ragu saya punya alasan. Ketika saya memasuki ruang interogasi, Amar sudah duduk di kursi dengan tangan di borgol. Wajahnya pucat, tapi matanya tetap tenang. Saya membuka map, lalu berkata, "Amar, aku ingin tanya sesuatu. Barang bukti itu ditemukan di selmu. Ada yang ingin kau jelaskan?" Ia menatap saya lama, lalu berkata pelan, "Saya tahu saya bukan orang suci, Pak. Tapi saya bukan pengedar. Saya sudah cukup hancur karena kesalahan saya dulu, saya nggak mau ulangi lagi." "Kalau bukan kamu, siapa?" Ia menunduk, menelan ludah, lalu berbisik, "Ada yang menitipkan barang itu sebelum penggerbekan. Saya nggak tahu siapa, tapi saya dengar mereka sebut nama Eko." Saya langsung menegakkan badan. Nama itu membekas kuat di kepala saya. Eko, bukan nama asing. Ia adalah informan lama saya, seseorang yang dulu membantu membongkar jaringan narkoba lintas kota. Tapi sejak 3 tahun lalu, Eko menghilang tanpa jejak. Ia berhenti menghubungi saya, dan saya pikir ia sudah keluar dari dunia itu. Saya menatap Amar tajam. "Kau yakin?" Amar mengangguk pelan. "Saya dengar sendiri, Pak. Ada 2 orang yang datang malam itu. Mereka bawa bungkusan kecil, katanya cuma barang titipan. Saya nggak curiga. Tapi beberapa jam kemudian, saya ditangkap." Suara Amar terdengar gemetar, tapi jujur. Dan di dada saya,
Firasat buruk yang semalam masih samar kini mulai tumbuh jelas. Saat kembali ke kantor, saya langsung menemui Satrio. "Sat, kau ingat informan kita dulu, Eko?" Satrio mengerutkan dahi. "Yang di kasus Kalideres itu?" Saya mengangguk. "Ya, namanya disebut Amar." Ia tertawa kecil, seolah tak percaya. "Eko itu udah lama hilang, Bud. Mungkin udah mati. Ngapain bawa-bawa nama itu lagi?" Saya tidak menjawab. Satrio menatap saya sebentar, lalu mendesah. "Dengar, Bud. Jangan bikin rumit. Kasus ini sudah selesai. Semua bukti lengkap, media puas, atasan senang. Jangan cari masalah." Nada suaranya lembut, tapi dingin. Dan di balik senyumannya, saya melihat sesuatu yang dulu tidak pernah ada, jarak. Satrio bukan lagi rekan yang saya kenal. Malamnya, saya duduk di teras rumah sambil menatap langit Jakarta yang kelabu. Ratna, istri saya, keluar membawa teh hangat. "Kau kelihatan gelisah akhir-akhir ini," katanya pelan. Saya menghela napas panjang. Ada yang gak beres di kasus Amar. Ia duduk di samping saya, menatap tanpa bicara. "Ratna, kalau aku melangkah lebih jauh, mungkin aku akan kehilangan banyak hal. Tapi kalau aku diam, aku juga kehilangan diriku sendiri." Ratna menatap saya dengan mata yang mulai berkaca. "Budi, kadang kebenaran nggak selalu bisa diselamatkan oleh satu orang." Saya hanya diam. Karena jauh di lubuk hati, saya tahu ia benar. Tapi saya juga tahu, saya tidak bisa pura-pura buta terhadap sesuatu yang saya lihat jelas. Tengah malam, ketika saya bersiap tidur, ponsel saya bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Jangan cari Eko. Dia sudah diincar. Kalau kau terus ikut campur, kau berikutnya." Saya menatap layar ponsel cukup lama. Tulisan itu terasa dingin, seperti pisau yang menempel di tengkuk saya. Tapi anehnya, justru saat itulah saya sadar, saya tidak bisa berhenti sekarang. Karena jika seseorang berusaha menakut-nakuti saya, berarti memang ada sesuatu yang besar sedang disembunyikan. Saya menatap keluar jendela kamar, ke arah kota yang tak pernah tidur, dan berbisik pada diri sendiri. "Baiklah, kalau ini permainan, aku akan cari siapa yang memegang kartunya." Dan sejak malam itu, bayangan kasus Amar Zoni tidak lagi sekadar tumpukan berkas di meja penyidik. 3 hari setelah pesan ancaman itu masuk, saya belum bisa tenang. Tidur saya tidak nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, saya seperti mendengar bisikan-bisikan samar yang berulang, "Kau baru saja menangkap orang yang salah." Kata-kata itu menempel di kepala seperti luka yang tak mau sembuh. Dan semakin saya mencoba mengabaikannya, semakin suara itu bergema kuat di dalam diri saya. Saya tahu, dalam dunia penyidik, keraguan bisa menjadi senjata makan tuan. Sekali kita kehilangan keyakinan, seluruh sistem bisa runtuh. Tapi kali ini, rasa ragu itu bukan datang dari ketidaktahuan, melainkan dari sesuatu yang saya lihat, sesuatu yang tidak sesuai dengan nurani saya. Pagi itu, saya duduk lama di ruang kerja. Di meja saya, map kasus Amar Zoni masih terbuka. Foto barang bukti, laporan, dan hasil uji laboratorium kini tersusun rapi, seolah menantang saya untuk mempercayai kebohongan yang tertulis di atasnya. Saya menatap satu foto lama-lama, wajah Amar saat pertama kali ditangkap. Tatapannya kosong, tapi di balik itu, ada sesuatu yang membuat saya tidak bisa berpaling. Sebuah keyakinan bahwa ia berkata jujur ketika bersumpah tidak bersalah. Akhirnya, saya membuat keputusan yang mungkin akan mengubah segalanya. Saya akan kembali ke Lapas Salemba. Bukan untuk interogasi formal, tapi untuk mencari kebenaran yang tidak tertulis di dalam berkas. Hari itu cuaca mendung. Langit Jakarta tampak muram, seolah meniru suasana hati saya. Ketika saya tiba di Lapas Salemba, petugas jaga yang mengenal saya menyambut dengan gugup. "Pak Budi mau periksa lagi tersangka kasus Amar Zoni?" Saya hanya mengangguk. "Ya, tapi jangan catat di log kunjungan. Ini pemeriksaan tambahan." Petugas itu sempat ragu, tapi akhirnya menuruti. Saya tahu, status saya sebagai penyidik senior membuat mereka enggan bertanya terlalu banyak. Lorong menuju ruang interogasi itu terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu neon berkelip, menimbulkan suara mendengung halus.
Saya duduk di balik meja besi. Tak lama, pintu terbuka, dan dua petugas menggiring Amar masuk dengan tangan di borgol. Ia tampak lebih kurus dari sebelumnya. Rambutnya agak panjang, janggut tipis tumbuh di wajah. Tapi matanya masih sama, mata yang menyimpan kelelahan dan perlawanan sekaligus. Saya menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Duduklah, Mar." Ia menuruti tanpa bicara. Hening menyelimuti ruangan. Hanya terdengar suara rantai borgol bergesekan. Saya membuka catatan di tangan, lalu mulai bertanya, "Kau bilang waktu itu ada yang menitipkan barang ke selmu sebelum penggerebekan. Siapa mereka?" Amar menghela napas panjang. "Saya nggak tahu nama mereka, Pak. Tapi salah satunya saya kenal wajahnya. Dulu dia sering mondar-mandir di sini, ngaku dari pihak luar yang bekerja sama dengan petugas lapas. Saya pikir dia pegawai." Ia menatap saya, matanya tajam. "Malam sebelum saya ditangkap, dia datang bawa bungkusan. Saya tanya isinya apa, dia cuma bilang, barang titipan atasan. Jangan dibuka." Saya pikir itu urusan administrasi. Saya menatapnya dalam. "Kau dengar mereka sebut nama siapa waktu itu?" Amar menelan ludah. Satu orang sempat teriak ke temannya. Katanya, "Cepat, Eko udah nunggu di luar." Nama itu lagi, Eko. Saya mencoba menjaga ekspresi tetap datar, tapi jantung saya berdetak kencang. "Kau tahu siapa Eko itu?" Ia menggeleng. "Saya cuma dengar nama itu dari mereka. Tapi saya tahu satu hal, Pak." Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan, suaranya bergetar. "Kalau saya ngomong lebih banyak, saya bisa mati di sini." Ucapan itu membuat saya terdiam. Saya tahu betul apa artinya ancaman seperti itu. Lapas bukan tempat aman untuk orang yang terlalu banyak bicara. Saya mengambil napas panjang. "Kau percaya kalau aku bisa bantu?" Amar tersenyum miris. "Bantu, Pak? Saya nggak tahu siapa yang bisa dipercaya lagi. Polisi, media, bahkan pengacara saya, semua cuma ingin cari sensasi. Saya cuma ingin satu hal, nama saya dibersihkan. Saya punya keluarga. Saya punya anak." Suara Amar mulai pecah. Ia menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Saya terdiam lama, lalu berkata pelan, "Aku percaya kau tidak bersalah." Kata-kata itu keluar begitu saja, tanpa rencana. Tapi saat saya mengucapkannya, dada saya terasa lega, seolah beban yang selama ini menekan perlahan terangkat. Amar mendongak, menatap saya dengan tatapan campur aduk antara syukur dan kaget. "Kalau Bapak percaya, tolong temui Eko," katanya lirih. "Dia tahu semuanya." Sore itu saya keluar dari lapas dengan langkah berat. Hujan mulai turun lagi, membasahi halaman yang becek. Saya berhenti sejenak di depan gerbang, menatap langit kelabu. Nama Eko terus terngiang di kepala saya. Dulu, saya mengenalnya sebagai informan yang cerdas dan licin. Ia tahu cara bertahan hidup di tengah dunia gelap. Tapi ia juga tahu terlalu banyak rahasia. Dan orang seperti itu, jarang berumur panjang. Saya masuk ke mobil, menyalakan mesin, tapi tangan saya tidak bergerak di kemudi. Rasa ragu mulai muncul. Apa saya benar-benar ingin membuka kembali masa lalu itu? Karena kalau Eko memang terlibat, berarti ini bukan hanya soal kasus Amar, ini soal jaringan besar yang sudah menembus ke dalam sistem kepolisian itu sendiri. Ponsel saya tiba-tiba bergetar. Sebuah pesan masuk. Nomor tak dikenal. "Kau masih mau hidup, kan, Budi? Jangan cari Eko. Kami lebih dulu menemukannya." Saya menggenggam ponsel kuat-kuat. Suara hujan di kaca mobil makin deras, seolah menyamarkan degup jantung saya yang mulai tak teratur. Tapi bukan rasa takut yang muncul. Justru sebaliknya, api kecil di dalam diri saya mulai menyala. Karena kalau mereka berusaha menghalangi, berarti Eko masih hidup. Dan artinya, ada sesuatu yang benar-benar besar yang sedang mereka sembunyikan. Malamnya, saya pulang dengan wajah murung. Ratna menatap saya khawatir. "Kau kelihatan makin pucat, Bud." Saya hanya menggeleng. Cuma lelah. Tapi ketika saya menatap wajahnya, rasa bersalah menyelimuti dada. Saya tahu, setiap langkah yang saya ambil sekarang bisa membawa bahaya bukan hanya untuk saya,
tapi juga untuk keluarga saya. Namun saya juga tahu, jika saya berhenti, kebenaran akan mati bersama saya. Saya masuk ke kamar kerja kecil di rumah, menyalakan laptop, dan mulai mencari file lama, catatan kontak informan. Saya menelusuri satu persatu, hingga akhirnya menemukan nama itu, Eko Prasetyo. Alamat terakhirnya di sebuah gang kecil di kawasan Depok. Saya menatap layar itu lama, lalu menuliskan catatan kecil di kertas, temui Eko. Tapi hati-hati, ada mata yang mengawasi. Malam itu, sebelum tidur, saya berdiri di depan cermin. Wajah saya terlihat asing. Mata saya lelah, tapi di baliknya, ada sesuatu yang baru tumbuh, tekad. Saya menatap pantulan diri sendiri, lalu berkata pelan, "Kalau ini jalan yang harus kutempuh, aku siap. Tapi aku tidak akan biarkan kebenaran mati begitu saja." Dan di luar sana, di tengah derasnya hujan dan suara sirene jauh yang samar, saya tahu, perjalanan saya baru saja benar-benar dimulai. Suara Amar, suara dari dalam penjara itu, kini menggema di kepala saya, menuntun langkah saya menuju sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang pernah saya bayangkan. Hujan baru saja reda ketika saya tiba di kawasan Depok. Jalanan sempit, becek, dan berliku membuat mobil harus berjalan pelan. Gang kecil di depan saya tampak sepi, hanya ada suara radio dari warung kopi tua di ujung jalan. Saya menatap catatan di tangan, Eko Prasetyo, alamat terakhir, Gang Melati nomor 12. Nama itu kini terasa seperti kunci dari semua teka-teki yang menyesakkan dada saya beberapa hari terakhir. Saya turun dari mobil dan berjalan kaki. Bau tanah basah bercampur dengan aroma minyak goreng dari warung pinggir jalan. Warga sekitar menatap curiga saat melihat saya lewat. Mungkin karena saya masih memakai jaket kulit hitam dan sepatu dinas yang membuat saya tampak seperti orang dari luar lingkungan mereka. Sampai di rumah nomor 12, saya mendapati pintu kayu lusuh yang dicat biru pudar. Saya mengetuk pelan. Tak ada jawaban. Saya ketuk lagi, lebih keras kali ini. Masih hening. Namun dari balik celah jendela, saya melihat bayangan bergerak cepat, seperti seseorang yang mencoba bersembunyi. Saya menurunkan suara, "Eko, ini saya. Budi." Hening sejenak. Lalu terdengar suara berat dari dalam, "Budi? Dari kepolisian?" Saya mengangguk meski tahu ia tak bisa melihat. "Aku nggak datang buat nangkap. Aku cuma mau bicara." Beberapa detik kemudian, pintu terbuka perlahan. Wajah kurus dengan mata sayu muncul dari balik kegelapan. Saya hampir tak mengenalinya. Eko yang dulu saya kenal lincah dan nekat, kini tampak seperti bayangan dirinya sendiri, pucat, berjenggot, dan penuh ketakutan. "Masuklah," katanya pelan. Di dalam rumah itu pengap dan redup. Hanya ada satu bohlam menggantung di langit-langit, cahayanya kekuningan. Di pojok ruangan ada setumpuk koran, seolah ia sudah lama tak keluar rumah. Saya duduk di kursi bambu reot sementara Eko menyiapkan 2 gelas kopi. Tangannya bergetar saat menuangkan air panas. "Kau berubah banyak, Ko," saya membuka percakapan. Ia tersenyum miris. "Orang yang sering dikejar mati, pasti berubah, Bud." Saya menatapnya tajam. "Siapa yang kejar kau?" Ia menatap pintu, lalu menurunkan suaranya, "Orang-orang yang sama yang menjebak Amar. Mereka pikir aku sudah mati." Saya terdiam. Kalimat itu seperti menyalakan bara di dada saya. "Jelaskan." Eko menarik napas panjang, lalu mulai bicara. 3 bulan sebelum Amar ditangkap, aku disuruh nganter barang ke salah satu rumah di Jakarta Selatan. Katanya titipan dari oknum internal. Waktu itu aku nggak tahu isinya apa, tapi aku sempat curiga. Aku buka sedikit bungkusan itu, ternyata isinya bukan sabu, tapi obat penenang palsu yang sudah dicampur bahan kimia berbahaya. Mereka mau masukkan ke sistem distribusi narkoba biar seolah Amar jadi penghubungnya. Saya menyipitkan mata. Jadi semua bukti itu rekayasa? Eko mengangguk. Dan bukan cuma itu, Bud. Aku dengar ada perintah dari atas, nama Amar sengaja dipilih karena dia lagi banyak masalah citra. Kasusnya bisa bikin publik teralihkan dari proyek besar yang waktu itu lagi disorot. Ia menatap saya lurus. Mereka butuh kambing hitam. Dan Amar jadi korban. Saya mengepalkan tangan.
Rasanya dada saya sesak. Semua potongan yang sebelumnya tercerai-berai kini mulai membentuk pola yang mengerikan. Siapa mereka itu? Eko menunduk. Aku nggak bisa bilang semua, Bud. Tapi satu nama muncul terus di rapat-rapat gelap itu, Kompol S. Saya tertegun. Kompol siapa? Eko menatap saya dalam. Siregar. Saya membeku. Nama itu, nama saya sendiri. Butuh beberapa detik bagi otak saya untuk mencerna apa yang baru saja ia katakan. Kau yakin? Eko mengangguk pelan. Aku tahu ini gila, tapi mereka pakai nama dan tanda tanganmu buat semua dokumen perintah penggerebekan. Aku pernah lihat berkas fotokopiannya. Saya merasa darah saya berhenti mengalir. Dunia seperti berputar. Selama ini, mereka tidak hanya menjebak Amar, mereka juga memalsukan identitas saya untuk menutup jejak. Jadi mereka bikin seolah-olah aku yang memimpin operasi? Ya, jawab Eko lirih. Dan itu berarti, kalau kau buka mulut, mereka akan pastikan kau nggak hidup lama. Saya berdiri, berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu. Kenapa baru sekarang kau ngomong? Eko menarik napas gemetar. Aku sempat ditangkap juga, Bud. Mereka nyekap aku 3 minggu di gudang kosong. Aku kabur lewat got belakang waktu ada kebakaran. Sejak itu aku sembunyi di sini. Aku nggak tahu harus percaya siapa. Saya menatapnya tajam. Kau punya bukti? Ia mengangguk, lalu berdiri dan berjalan ke sudut ruangan. Dari balik tumpukan koran, ia mengambil sebuah flash disk berwarna hitam. Di dalam ini ada rekaman rapat dan salinan dokumen. Aku curi diam-diam dari laptop salah satu orang mereka. Ia menatap saya serius. Tapi hati-hati, Bud. Kalau mereka tahu kau punya ini, hidupmu tamat. Saya mengambil flash disk itu, menyimpannya di saku dalam jaket. Terima kasih, Ko. Ini bisa jadi titik balik semuanya. Namun Eko menahan tangan saya sebelum saya beranjak. Jangan sekarang kau keluar lewat pintu depan. Aku lihat 2 orang tadi berhenti pakai motor di ujung gang. Mereka bukan warga sini. Kami mematikan lampu. Rumah jadi gelap total. Dari celah jendela, saya melihat 2 bayangan berdiri di luar, salah satunya memegang rokok menyala. Mereka tampak sedang mengawasi. Saya tahu itu bukan kebetulan. Mereka tahu saya di sini. Saya dan Eko menunggu hampir 15 menit. Lalu pelan-pelan, kami keluar lewat pintu belakang, melewati jalan setapak kecil menuju kebun kosong di belakang rumah. Hujan mulai turun lagi, kali ini deras. Kami berlari tanpa suara, hanya napas kami yang terdengar berat. Tapi baru beberapa meter, terdengar 2 letusan senjata dari arah gang depan. Saya langsung menunduk, menarik Eko untuk berlindung di balik tembok. Diam, bisik saya. Tapi ketika saya menoleh, Eko sudah terkapar. Darah mengalir dari sisi dadanya. Saya panik, menahan tubuhnya. Eko, bertahan. Ia mencoba tersenyum meski darah keluar dari mulutnya. Jangan, biarkan mereka menang, Bud. Tangannya yang berlumur darah menggenggam saku jaket saya. Kebenaran, ada di situ. Matanya perlahan menatap kosong. Hujan menutupi tubuhnya, sementara saya hanya bisa terdiam, menggigil bukan karena dingin, melainkan karena amarah dan rasa bersalah yang membakar dada. Saya berhasil melarikan diri lewat jalan belakang, meninggalkan jasad Eko di kebun itu. Setiap langkah terasa berat. Saya tahu mulai malam ini, saya bukan lagi penyidik yang dihormati, saya target berikutnya. Dan flash disk di saku saya adalah kunci yang bisa membuka segalanya, atau mengakhiri hidup saya sendiri. Di mobil, saya duduk diam lama. Air hujan menetes di kaca depan seperti air mata yang tak mau berhenti. Saya membuka ponsel, mengetik pesan singkat ke rekan lama di bagian IT forensik. Aku butuh bantu analisa file rahasia. Jangan tanya apa-apa. Hanya kita berdua yang tahu. Setelah mengirim pesan itu, saya menatap kaca spion. 2 motor hitam melintas perlahan di belakang. Saya tahu mereka mengawasi. Tangan saya gemetar, tapi hati saya sudah bulat. Mulai malam ini, saya tidak lagi sekadar mencari kebenaran untuk Amar Zoni. Saya mencari kebenaran untuk diri saya sendiri, dan untuk nama yang telah mereka kotori.
Dan dalam gelapnya malam Depok yang basah oleh darah dan hujan, saya bersumpah satu hal. Mereka pikir mereka sudah bunuh saksi terakhir. Tapi mereka baru saja membangunkan musuh yang salah. Malam itu saya tidak langsung pulang. Entah kenapa, langkah saya terasa berat untuk menuju rumah. Mungkin karena saya tahu, begitu saya menatap wajah istri dan anak saya, semua topeng yang selama ini saya pakai akan runtuh. Saya terlalu lelah untuk berpura-pura jadi pahlawan di mata mereka. Saya mengemudi tanpa arah, hanya mengikuti jalan kosong di bawah lampu jalan yang temaram. Hujan telah berhenti, tapi aroma basah masih menggantung di udara. Pikiran saya terus kembali ke wajah Eko, saat napas terakhirnya meluncur di genggaman saya, bersamaan dengan darah yang menghangat di tangan. Suara tembakan itu masih terngiang. Saya sudah sering melihat kematian, tapi kali ini berbeda. Kali ini, saya merasa benar-benar kalah. Saya berhenti di depan sebuah warung tua yang masih buka. Di sana, saya duduk sendiri di pojok, memesan kopi hitam tanpa gula. Pemilik warung, seorang ibu parubaya, memandang saya sekilas tapi tak banyak bicara. Mungkin dia sudah terbiasa melihat orang seperti saya, lelaki yang datang larut malam, dengan mata lelah dan bahu yang berat oleh sesuatu yang tak bisa diceritakan. Saya membuka jaket, dan flash disk hitam itu masih ada di saku dalam. Benda kecil itu terasa berat, seolah di dalamnya terkandung beban dosa seluruh sistem yang pernah saya bela dengan sepenuh hati. Saya menatapnya lama, lalu tersenyum getir. Eko, semoga kau nggak mati sia-sia, gumam saya pelan. Dini hari menjelang ketika saya tiba di rumah. Lampu teras masih menyala. Saya melihat istri saya, Rani, tertidur di sofa ruang tamu dengan televisi yang masih menyala tanpa suara. Wajahnya tampak lelah, tapi damai. Sebuah selimut tipis menutupi kakinya. Saya mendekat pelan, membetulkan posisi selimut itu agar tak jatuh, lalu duduk di sebelahnya. Entah kenapa, hati saya terasa perih. Sudah berbulan-bulan saya jarang di rumah, dan setiap kali saya pulang, yang saya bawa hanya berita buruk dan rasa cemas. Saya menyentuh tangan Rani perlahan. Ia menggeliat, membuka mata. "Mas?" Suaranya pelan. Saya mengangguk. "Maaf, baru pulang." Ia menatap wajah saya, lalu berbisik, "Kau baik-baik saja?" Saya ingin menjawab ya, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Akhirnya, saya hanya mengangguk tanpa suara. Rani tahu. Ia selalu tahu kapan saya berbohong. "Kau masih terlibat dalam kasus itu, ya?" Saya diam. Matanya berkaca-kaca. "Mas, tolong berhenti. Aku bisa lihat kau makin jauh tenggelam. Aku nggak mau kehilanganmu seperti dulu." Seperti dulu. Kata-kata itu menusuk dada saya. Karena saya tahu persis apa yang ia maksud. 10 tahun lalu, saya kehilangan Adi, adik saya sendiri. Ia tewas dalam sebuah penggerebekan narkoba yang gagal. Saat itu saya yang memimpin operasi. Kami mendapat info bahwa sebuah rumah di pinggiran Bekasi digunakan untuk transaksi sabu. Saya terlalu percaya laporan dari informan baru, yang belakangan diketahui adalah orang dalam sindikat. Ketika kami menyerbu rumah itu, terjadi baku tembak. Salah satu peluru nyasar mengenai Adi, menembus dadanya. Ia meninggal di tempat. Dan yang paling menyakitkan, barang bukti yang kami cari tidak pernah ditemukan. Operasi itu dihapus dari catatan resmi, dan saya dipaksa diam demi menjaga citra institusi. Sejak hari itu, saya bersumpah tidak akan pernah lagi membiarkan ketidakadilan terjadi di depan mata saya. Tapi sekarang, sumpah itu terasa seperti ironi. Saya kembali berada di tempat yang sama, melihat orang tak bersalah dijadikan korban oleh sistem yang saya lindungi. Saya berdiri, berjalan ke dapur, dan mencuci muka. Air dingin sedikit membantu menenangkan kepala. Namun begitu saya menatap cermin, wajah saya sendiri terasa asing. Ada kerutan baru di sekitar mata, dan tatapan yang dulu tegas kini penuh keraguan. "Siapa kau sekarang, Bud?" Saya berbisik pada bayangan di cermin. "Penegak hukum, atau bagian dari kejahatan yang kau lawan sendiri?" Saya menunduk. Untuk pertama kalinya dalam karir saya takut, bukan pada peluru, tapi pada kenyataan bahwa mungkin saya sudah tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah. Keesokan harinya, saya menemui Andi,
rekan lama di bagian IT forensik. Kami bertemu di sebuah kedai kecil dekat kantor polisi, tempat biasa kami nongkrong 10 tahun lalu. Andi datang membawa laptop dan ekspresi penasaran. "Apa yang sebenarnya kau minta aku lihat, Bud?" Saya menyerahkan flash disk itu. "Jangan tanya dulu. Cukup buka dan lihat isinya." Ia memasukkan flash disk ke laptop, jari-jarinya cekatan mengetik. Beberapa detik kemudian, layar menampilkan beberapa folder dengan nama aneh. Project Orion, nama-nama khusus, dan internal meeting. Saya menatap layar tanpa berkedip. Andi membuka folder pertama. Di dalamnya ada sejumlah file audio, rekaman rapat dengan suara yang terdengar samar. Kami mendengarkan satu persatu. Target sudah siap. Aktor publik akan jadi penutup media, sementara transaksi berjalan di bawah radar. Jangan lupa, buat semua laporan pakai nama penyidik yang bisa dikorbankan kalau perlu. Nama sudah ada, Budi Siregar. Saya membeku. Andi langsung menatap saya dengan mata membulat. "Bud, ini gila. Suara ini, mereka benar-benar pakai namamu sebagai tameng." Saya menelan ludah. Siapa di balik ini? Andi membuka folder kedua. Di dalamnya ada daftar nama dan jabatan. Beberapa nama membuat darah saya berdesir, karena saya mengenal mereka. Salah satunya adalah Brigjen Arif Nugraha. Saya menatap layar, tangan saya gemetar. Brigjen Arif, atasan langsung saya, orang yang selama ini saya anggap panutan. Ia pernah menyelamatkan karir saya setelah kasus adik saya dulu. Saya percaya padanya seperti percaya pada ayah sendiri. Dan sekarang, semua kepercayaan itu runtuh dalam sekejap. Andi menatap saya serius. "Kau sadar, kan, Bud? Kalau ini benar, maka semua orang yang kita kenal di dalam bisa terlibat. Termasuk atasanmu sendiri." Saya mengangguk pelan. "Tapi kalau aku diam, maka Eko mati percuma, dan Amar akan tetap dianggap kriminal." Andi menarik napas panjang. "Kalau kau mau teruskan ini, kau harus siap. Mereka nggak akan tinggal diam." Saya menatapnya tajam. "Aku sudah siap, Di. Aku sudah kehilangan terlalu banyak." Malamnya, saya duduk di teras rumah sendirian. Langit tampak kelam tanpa bintang. Rani sudah tidur bersama anak kami, dan suara jangkrik terdengar dari halaman belakang. Saya menyalakan rokok, kebiasaan lama yang sudah lama saya tinggalkan, tapi malam itu saya butuh sesuatu untuk menenangkan pikiran. Asapnya naik perlahan, membentuk kabut tipis di udara. Saya membuka ponsel, mengetik pesan untuk nomor yang dulu pernah menelepon malam setelah penangkapan Amar. "Aku tahu siapa kau. Dan aku akan buka semuanya." Saya tidak tahu siapa sebenarnya orang itu. Tapi entah kenapa, saya merasa ia bagian dari kebenaran yang belum sepenuhnya terungkap. Dan jika harus menantang arus besar yang sudah menggerus banyak nyawa, maka biarlah saya yang melakukannya. Saya menatap langit satu kali lagi sebelum masuk ke dalam rumah. Malam terasa sunyi, tapi saya tahu badai besar sedang menunggu di depan. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa semua luka lama yang selama ini saya tutupi, mulai terbuka lagi. Luka kehilangan adik. Luka karena sistem yang busuk. Dan luka karena saya baru sadar, saya tidak pernah benar-benar bebas dari dosa masa lalu. Namun satu hal pasti, kali ini, saya tidak akan lari. Karena setiap luka punya cerita, dan saya akan pastikan cerita saya berakhir dengan kebenaran, bukan kepalsuan. Hari itu, udara Jakarta terasa lebih panas dari biasanya. Langit berwarna abu keperakan, dan suasana di kantor Direktorat Narkoba menegang seperti kawat baja yang siap putus kapan saja. Semua orang berjalan cepat, bicara pelan, dan menunduk ketika Brigjen Arif Nugraha lewat di koridor. Saya baru saja turun dari ruang forensik, membawa hasil analisa file dari Andi dalam flash disk kecil berwarna hitam. Isinya sudah saya salin ke laptop pribadi dan diamankan dengan sandi ganda. Namun langkah saya tetap terasa berat. Karena hari ini, saya tahu satu hal, mereka sudah tahu bahwa saya tahu. Sekitar pukul 10 pagi, seorang ajudan datang menghampiri meja saya. "Pak Budi, Jenderal memanggil ke ruangannya sekarang." Nada suaranya datar, tapi matanya menyiratkan sesuatu, entah peringatan, atau rasa kasihan. Saya berdiri perlahan,
menatap ruangan sekitar. Beberapa rekan berhenti menulis, melirik ke arah saya. Tatapan mereka berbeda dari biasanya. Ada campuran rasa takut dan iba, seperti mereka tahu saya sedang berjalan menuju sesuatu yang tidak akan baik. Lorong menuju ruang Brigjen Arif terasa panjang dan sunyi. Langkah sepatu saya bergema pelan di lantai marmer, diiringi bunyi pendingin ruangan yang berdengung halus. Pintu kayu besar itu terbuka begitu ajudan mengetuk. Masuk. Suara Arif berat dan tegas seperti biasa. Saya melangkah masuk. Ruangan itu beraroma kopi dan asap rokok, dengan cahaya matahari masuk dari jendela besar di belakang mejanya. Brigjen Arif duduk dengan santai, jari-jarinya mengetuk meja perlahan. Wajahnya datar, tapi saya bisa melihat sesuatu di matanya, kecurigaan. "Duduk, Budi," katanya tanpa ekspresi. Saya menurut. Ia mengambil selembar kertas dari tumpukan di meja, lalu melemparkannya ke hadapan saya. "Ini laporan internal. Katanya kau sedang menyelidiki sesuatu tanpa izin atasan. Betul?" Saya menatap kertas itu tanpa menjawab. Nama saya tertulis di sana, dengan catatan singkat, melakukan kegiatan investigasi tidak resmi terkait kasus Amar Zoni. Arif mencondongkan tubuhnya ke depan. "Saya ingin dengar langsung darimu, Budi. Apa yang sedang kau cari?" Saya menarik napas panjang. "Saya hanya ingin memastikan tidak ada kesalahan prosedur dalam kasus itu, Jenderal. Ada beberapa hal yang tidak sesuai fakta lapangan." "Tidak sesuai fakta?" Arif mengulang kalimat saya sambil menyipitkan mata. "Kau tahu berapa banyak kasus besar yang bisa runtuh hanya karena kata-kata itu?" Ia berdiri, berjalan ke arah jendela, menatap keluar. Lalu suaranya turun 1 oktav. "Budi, aku sudah anggap kau seperti anak sendiri. Tapi jangan lupa, ada garis yang tidak boleh kau lewati." Saya diam, mencoba menahan gejolak dalam dada. Namun suara eko, rekaman rapat, dan nama saya yang dipakai dalam dokumen palsu terus terngiang. Saya tidak bisa diam lagi. "Dengan segala hormat, Pak, garis itu sudah mereka lewati lebih dulu." Brigjen Arif menoleh, wajahnya dingin. "Apa maksudmu?" Saya menatap matanya langsung. "Seseorang memakai nama saya untuk menandatangani perintah operasi malam penangkapan Amar. Semua dokumen itu palsu. Saya punya buktinya." Ruangan tiba-tiba senyap. Detak jam di dinding terdengar jelas. Lalu Arif tersenyum kecil, senyum yang membuat darah saya berdesir. "Jadi, kau sudah sejauh itu, ya?" Ia berjalan perlahan kembali ke meja, menyalakan rokok, menghembuskan asap ke udara. "Aku selalu tahu kau penyidik yang keras kepala. Tapi aku tidak menyangka, kau akan cari mati seperti ini." Saya menegakkan badan. "Saya tidak cari mati, Pak. Saya cuma cari kebenaran." Arif tertawa pelan, lalu menatap saya tajam. "Kebenaran? Di dunia kita, Budi, kebenaran itu barang yang bisa dijual. Dan yang paling berkuasa adalah yang punya cukup uang untuk membelinya." Saya merasakan dada saya terbakar. "Kalau begitu, semua yang kita lakukan selama ini sia-sia?" "Tidak sia-sia," katanya sambil mematikan rokok di asbak. "Kau hanya perlu tahu kapan harus diam." Ia berjalan mendekat, menepuk pundak saya dengan lembut tapi menekan. "Mulai hari ini, aku sarankan kau libur dulu. Istirahat. Jangan urus kasus Amar lagi. Anggap semua sudah selesai." Saya menatapnya tanpa bergeming. "Kalau saya tidak mau?" Senyumnya lenyap. "Kalau kau tidak mau, maka aku tidak bisa menjamin keselamatan keluargamu." Darah saya membeku. Seketika, ruangan terasa sesak. Saya menatapnya lama, mencoba mencari sedikit sisa manusiawi di wajahnya, tapi yang saya temukan hanya dingin dan hitam. "Pak, kau ancam saya?" "Bukan ancaman, Budi," jawabnya datar. "Itu nasihat." Saya berdiri perlahan, mencoba menahan diri agar tidak meluapkan amarah. "Kalau benar kau peduli sama saya seperti anak sendiri, seharusnya kau ajarkan untuk berdiri di pihak yang benar." Saya berbalik menuju pintu, tapi suaranya menghentikan langkah saya. "Budi." Saya menoleh. Arif menatap saya dengan tatapan tajam penuh makna. Dalam permainan ini, yang berani bicara akan jadi korban.
Dan percayalah, tidak ada yang akan mengingat nama pahlawan yang mati diam-diam. Saya tidak menjawab. Saya hanya menatapnya 1 detik terakhir, lalu keluar dari ruangan itu dengan hati bergetar. Sepanjang jalan pulang, tangan saya gemetar di atas setir. Pikiran saya berputar, wajah Rani, anak saya, dan suara Arif yang mengancam keselamatan mereka. Saya tahu ia bukan sekadar menggertak. Ia punya kekuasaan, koneksi, dan tangan panjang yang bisa membuat siapapun lenyap tanpa jejak. Sesampainya di rumah, saya menemukan sebuah mobil hitam terparkir tidak jauh dari gerbang. Kacanya gelap. Saya berpura-pura tidak melihat, masuk ke halaman, dan segera mengunci pintu. Rani menatap saya cemas dari ruang tamu. "Mas, ada orang tadi keliling depan rumah. Katanya nyari alamat salah, tapi rasanya aneh." Saya berusaha tersenyum. "Enggak apa-apa, mungkin warga baru." Tapi dalam hati, saya tahu, mereka sedang memperingatkan saya. Saya berjalan ke kamar, mengunci pintu, lalu menyalakan laptop. Flash disk itu saya sambungkan, membuka file berisi bukti rapat. Saya menatap layar, suara tawa Brigjen Arif masih terngiang di telinga saya. Kali ini, saya tahu, permainan sudah berubah. Mereka tidak lagi berusaha menutupi, tapi menekan. Dan ketika kekuasaan mulai menebar ancaman, itu artinya saya sudah menyentuh sesuatu yang benar-benar berbahaya. Saya menatap foto keluarga di meja kerja. Rani tersenyum dalam bingkai kecil bersama anak kami, Raffi. Air mata saya menetes tanpa terasa. Kalau mereka sentuh kalian, aku nggak akan diam. Saya menutup laptop, memasukkan flash disk ke saku dalam jaket, dan bertekad satu hal. Jika sistem tak bisa dipercaya lagi, maka saya akan melawannya sendirian. Malamnya, saya menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Kau sudah terlalu jauh, Budi. Waktu kau hampir habis. Jika kau ingin keluargamu aman, datang ke tempat biasa besok pukul 9 malam. Sendirian." Saya menggenggam ponsel erat-erat. Tempat biasa, hanya ada satu tempat yang mereka maksud, lapangan tembak lama di belakang markas. Tempat di mana dulu saya dan Arif sering berlatih menembak, sebelum semuanya berubah. Saya menatap jendela. Lampu jalan memantulkan bayangan saya sendiri di kaca, lelah, penuh luka, tapi belum kalah. Dan malam itu, dengan tekad yang sudah membatu, saya berbisik pada diri sendiri. Kalau mereka pikir bisa membungkamku, mereka salah besar. Aku tidak lagi takut mati. Malam itu, Jakarta seperti mati. Hujan turun pelan, menetes di atap seng dan jalanan basah yang memantulkan cahaya lampu jalan. Saya memarkir mobil beberapa meter dari lapangan tembak lama, tempat di mana semuanya akan dimulai, atau berakhir. Lampu di area itu sebagian padam. Hanya beberapa bohlam redup yang bergantung di atas tiang besi, bergoyang ditiup angin malam. Udara terasa berat. Seolah ada sesuatu yang tak kasat mata mengintai dari balik gelap. Saya menatap jam tangan. Pukul 9 kurang 15 menit. Masih ada waktu untuk mundur. Namun, hati saya sudah tak punya ruang untuk takut. Segala ancaman, segala rasa was-was, sudah berubah menjadi tekad. Saya berjalan pelan ke arah bangunan tua di sisi lapangan, gudang kecil tempat penyimpanan amunisi dulu. Ketika pintu kayunya saya dorong, aroma debu dan besi tua langsung menyambut. Di dalam, lampu neon menggantung satu-satunya menyorot lantai berdebu. Di sana, berdiri seseorang. Tubuhnya kurus, mengenakan jaket hitam dan topi, menunduk sambil memegang tas kecil. "Eko?" Suara saya menggema. Ia mengangkat kepala perlahan. Wajahnya tampak pucat, matanya cekung, seperti orang yang sudah berhari-hari tidak tidur. "Pak Budi," suaranya bergetar. "Saya pikir Bapak nggak bakal datang." "Saya janji, kan?" jawab saya pelan. "Selama kebenaran belum keluar, saya nggak akan berhenti." Eko tersenyum getir. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah flash disk, meletakkannya di meja besi berkarat. "Ini, rekaman rapat yang asli, Pak. Yang waktu itu saya sembunyikan." Saya menatap benda kecil itu seolah sedang menatap kunci dari semua misteri. "Kenapa baru sekarang kau kasih?" Eko menunduk. "Karena mereka sudah tahu saya masih hidup. Saya kabur dari tempat persembunyian 2 hari lalu.
Orang-orang mereka terus nyari saya. Tapi kalau saya mati sebelum kasih ini ke Bapak, semua yang saya tahu bakal hilang. Ia menatap saya dengan tatapan penuh ketakutan dan pasrah. Rekaman ini bukan cuma tentang Amar, Pak, tapi tentang siapa yang nyuruh semua itu. Saya mengangguk pelan. Siapa, Ko? Eko menarik napas panjang, lalu menatap saya lurus-lurus. Orang itu, Brigjen Arif. Dunia saya seketika berhenti. Suara hujan di luar seperti menghilang, hanya tersisa gema jantung saya sendiri. Arif? Saya nyaris berbisik. Eko mengangguk. Dia bukan cuma tahu, Pak. Dia yang atur semuanya. Amar dijadikan kambing hitam buat nutupin pengiriman narkoba dari jaringan pejabat yang dia lindungi. Bahkan, beberapa anggota dari dalam ikut bantu. Saya punya rekamannya. Saya mundur satu langkah, mencoba menelan kenyataan pahit itu. Semuanya kini masuk akal, ancaman, dokumen palsu, tekanan dari atas. Ternyata saya selama ini melawan orang yang dulu saya anggap panutan. Namun sebelum saya sempat bertanya lebih jauh, dari luar terdengar suara langkah cepat. 3, 4, 5 orang. Senjata ditarik. Lampu neon bergoyang keras karena getaran pintu yang dibuka paksa. Budi, lepas senjata. Suara itu, suara yang sudah sangat saya kenal. Brigjen Arif. Ia berdiri di ambang pintu, dengan jas hujan hitam dan pistol di tangan kanan. Di belakangnya, 2 orang berpakaian sipil membawa senjata laras pendek. Eko langsung mundur ke belakang, panik. Pak, mereka nemuin saya. Arif melangkah maju dengan senyum sinis. Sudah saya bilang, Budi, yang berani buka mulut pasti mati lebih cepat. Saya menatapnya dengan tenang, meski dada saya berdegup kencang. Kenapa, Pak? Takut kebenaran keluar? Bukan takut, katanya datar. Saya cuma tidak mau negara ini rusak karena orang sok suci seperti kamu. Ia mengangkat pistol, menodongkan tepat ke arah Eko. Saya spontan maju satu langkah. Jangan. Namun suara tembakan memecah udara sebelum saya sempat menarik napas kedua. Dor. Eko terjatuh. Tubuhnya menggeliat sesaat, lalu diam. Darah merembes dari dadanya, mengalir ke lantai berdebu. Saya menatapnya tak percaya. Kenapa kau bunuh dia? Arif berjalan mendekat perlahan, pistolnya kini diarahkan ke saya. Karena dia terlalu banyak bicara. Saya menunduk, menatap flash disk yang masih tergeletak di lantai, setengah tertutup oleh darah Eko. Satu langkah salah, dan semua bukti akan lenyap. Tapi saya tahu, inilah saatnya mengambil risiko terbesar. Saya pura-pura mengangkat tangan, lalu menjatuhkan diri ke samping meja sambil menendang flash disk ke bawah tumpukan karung di pojok ruangan. Tembakan kembali terdengar. Pelurunya mengenai pilar di belakang saya, memecahkan serpihan kayu. Budi, kau nggak akan keluar hidup-hidup malam ini. Saya menggertakkan gigi, menatap sekeliling mencari celah. Ada jendela kecil di sisi kanan. Saya merayap ke arah sana di tengah bunyi tembakan yang terus menggema. Ketika saya berhasil keluar dan jatuh ke tanah berlumpur, hujan turun semakin deras. Saya berlari menuju mobil, dada terasa seperti terbakar. Telinga saya berdengung oleh suara tembakan terakhir yang hampir mengenai kepala saya. Mobil saya melaju menembus malam. Jalan licin, pandangan kabur, tapi saya hanya punya satu tujuan, menyelamatkan bukti itu. Saya berhenti di tepi sungai kecil di kawasan Senen, keluar dari mobil, dan membuka saku jaket. Flash disk itu masih ada. Tapi hati saya hancur mengingat wajah Eko yang terkapar di lantai gudang. Ia mati demi kebenaran yang seharusnya dijaga oleh orang-orang seperti kami. Maafkan saya, Ko, bisik saya di antara hujan. Saya memasukkan flash disk ke wadah logam kecil yang biasa saya pakai untuk menyimpan peluru cadangan, lalu menutupnya rapat. Saya tahu, sejak malam itu, saya resmi menjadi buronan dalam permainan yang diciptakan oleh orang dalam institusi saya sendiri. Telepon saya bergetar. Nomor tak dikenal lagi. Saya angkat. Suara di seberang terdengar serak, tapi pelan. Pak Budi, ini Sinta, dari bagian T. Saya dapat salinan data dari server internal. Ada file suara, kayaknya cocok sama yang Bapak cari. Jantung saya berdegup kencang.
Kirim ke email pribadi saya, cepat. Baik, Pak. Tapi hati-hati. Ada yang cari data itu juga. Telepon terputus. Saya menatap langit yang hitam, napas tersengal. Malam ini, saya kehilangan seorang teman, tapi juga mendapatkan kunci terakhir dari semua teka-teki, rekaman suara pejabat tinggi yang memerintahkan penjebakan Amar Zoni. Dan dari suaranya, saya tahu, bukan hanya Brigjen Arif yang terlibat. Ada seseorang yang jauh lebih tinggi dari itu. Saya menatap jauh ke sungai yang mengalir deras, membisikkan satu kalimat pelan tapi pasti. Kebenaran sudah mulai terbuka. Dan kali ini, tidak ada yang bisa menutupnya lagi. Malam itu saya tidak kembali ke rumah. Saya tahu, mereka pasti sedang mengawasi. Saya memilih bersembunyi di penginapan tua di daerah Rawamangun. Dingin menusuk, tapi pikiran saya lebih panas dari bara. Setiap kilatan petir di luar jendela terasa seperti bayangan Eko yang kembali, menatap saya dengan tatapan terakhirnya. Ia mati membawa rahasia besar, dan sekarang, tanggung jawab itu ada di tangan saya. Saya menatap laptop di meja kecil kamar, menyalakannya dengan tangan gemetar. Satu pesan masuk dari Sinta. Rekaman berhasil dikirim. Jangan biarkan siapapun tahu file ini. Saya mengunduhnya. Ketika saya memutar, suara berat dan jelas terdengar dari speaker laptop. Suara itu tidak asing. Suara seseorang yang selama ini tampil di televisi, berbicara tentang integritas dan perang melawan narkoba. Dan di akhir rekaman itu, terdengar satu kalimat yang membuat seluruh tubuh saya merinding. Pastikan Amar Zoni dijadikan contoh. Kalau perlu, hancurkan nama baiknya. Jangan sampai publik tahu siapa di balik semua ini. Saya menatap layar dengan mata membesar. Nama yang disebut dalam metadata rekaman itu, menteri yang sedang menjabat. Hujan belum berhenti sejak malam sebelumnya. Langit Jakarta seolah ikut menangis, menumpahkan segala murka dan rahasia yang selama ini ditutupi oleh kebisuan kekuasaan. Saya duduk di kursi kayu kamar penginapan yang lembab, menatap layar laptop yang masih menampilkan nama file itu. Rahasia_final MP3. Di dalam rekaman itu, suara berat seorang pejabat tinggi terdengar jelas memberi perintah. Dialah yang mengatur penjebakan Amar Zoni. Dialah yang menandatangani surat operasi palsu menggunakan nama saya. Dan dialah orang yang selama ini dianggap pahlawan dalam perang melawan narkoba di negeri ini. Setiap kali saya mendengarkan ulang, tubuh saya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena marah. Selama puluhan tahun saya mengabdi, saya percaya sistem ini punya batas moral. Namun malam ini saya sadar, tidak ada batas untuk kebusukan yang disembunyikan oleh seragam dan pangkat. Pukul 2 dini hari, ponsel saya bergetar. Nomor tak dikenal lagi. Saya hampir tidak ingin mengangkatnya, tapi hati kecil saya memaksa. Pak Budi, suara di seberang lirih, tergesa. Ini Sinta. Sinta, saya langsung duduk tegak. Kau di mana sekarang? Di kantor, Pak. Saya ketahuan unduh file dari server. Mereka curiga saya bantu Bapak. Suaranya bergetar, nyaris seperti menangis. Saya berusaha kabur, tapi mereka udah tutup akses keluar. Saya sembunyi di ruang arsip. Saya menggenggam ponsel erat-erat. Tenang, kirim lokasimu. Saya akan jemput. Tapi, Pak, sambungan terputus. Saya menatap layar yang kini hanya menampilkan tulisan, call ended. Jantung saya berdegup keras. Mereka sudah bergerak cepat. Dan jika saya tidak segera ke sana, Sinta mungkin tidak akan sempat keluar hidup-hidup. Perjalanan menuju kantor pusat Direktorat Narkoba malam itu terasa seperti menembus labirin neraka. Hujan makin deras, menenggelamkan jalanan yang sepi. Saya memarkir mobil di gang belakang, lalu berjalan kaki melewati pagar kawat yang sudah berkarat. Lampu di gedung utama masih menyala. Saya tahu, beberapa dari mereka mungkin sedang menunggu saya juga. Saya menyelinap lewat pintu servis yang dulu biasa saya pakai. Koridor gelap, bau lembab dan kopi basi masih sama seperti dulu. Langkah saya berhenti di depan ruang arsip. Dari dalam, terdengar suara benda jatuh. Sinta, bisik saya. Tak ada jawaban. Saya mendorong pintu perlahan. Ruang itu penuh rak berdebu, dan di tengahnya,
Sinta tergeletak di lantai, dengan bercak darah di bahunya. Saya segera mendekat. "Sinta, kau luka?" Ia membuka matanya perlahan, menatap saya dengan wajah pucat. "Mereka tahu, Pak, mereka tahu file itu udah dikirim. Mereka bakal habisin kita semua." Saya mencoba menekan lukanya dengan kain. "Kita harus keluar sekarang." "Di mana flash disknya?" Dia menunjuk ke arah komputer server di sudut ruangan. "Saya salin ke drive eksternal, Pak. Tapi satu file belum sempat terkirim." Belum sempat ia melanjutkan, suara langkah sepatu bergema di luar pintu. 3, 4 orang. Saya langsung menarik Sinta ke balik rak besar dan mematikan lampu ruangan. Pintu terbuka keras. Sinar senter menyorot ke segala arah. "Periksa semua rak." "Orang itu harusnya masih di sini," suara berat yang familiar bergema. Saya mengenali suara itu, salah satu anak buah Brigjen Arif. Saya menarik napas pelan, meraih pistol di pinggang, dan memberi isyarat pada Sinta untuk diam. Mereka berjalan makin dekat. Langkah sepatu mereka berhenti tepat di depan rak tempat kami bersembunyi. "Lihat di belakang situ," kata salah satu dari mereka. Saya tahu, detik itu juga kami akan ditemukan. Tanpa pikir panjang, saya melompat keluar dan menembak ke arah lampu plafon. Ruangan langsung gelap gulita. Teriakan dan suara tembakan balasan bergema bersahutan. "Sinta, lari sekarang," saya berteriak. Ia berlari ke arah pintu belakang, membawa drive eksternal yang tadi ia selipkan di saku jaket. Saya menahan 2 orang yang mengejar, menembak kaki salah satunya. Namun di tengah kekacauan itu, suara tembakan lain terdengar. Dor! Peluru menghantam bahu kiri saya. Saya jatuh menahan sakit, tapi tangan saya tetap menggenggam pistol. Saya membalas tembakan dan berhasil melumpuhkan 1 orang lagi sebelum tubuh saya ambruk ke lantai. "Sinta!" saya berteriak di tengah kabut asap mesiu. "Lari!" Suara langkahnya menjauh, diiringi bunyi pintu darurat terbuka. Saya tahu, jika ia berhasil keluar, maka kebenaran masih punya kesempatan untuk hidup. Beberapa jam kemudian, saya terbangun di dalam ruangan asing. Lampu neon menyilaukan mata. Tangan saya diborgol di kursi besi, dan di depan saya berdiri 2 orang pria berseragam hitam. Salah satunya membuka masker, Brigjen Arif. Ia tersenyum dingin. "Masih hidup rupanya. Hebat juga, Budi." Saya menatapnya lemah tapi tetap tajam. "Kau pikir bisa hentikan kebenaran dengan menembak semua orang?" Arif mendekat, menatap saya dari jarak setengah meter. "Bukan menghentikan kebenaran, Budi. Saya hanya memastikan tidak ada yang mendengarnya." Ia berjalan memutar ke belakang saya. Suara klik terdengar, borgol saya dilepas. Tapi sebelum sempat saya bereaksi, ia menekan bahu saya keras. "File yang kamu punya, di mana?" Saya diam. Saya tahu kalau saya bicara, semuanya akan berakhir. Tapi kalau saya diam, mungkin saya masih punya waktu. Arif menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Kau tahu, aku bisa selesaikan ini dengan cara mudah. Tinggal buat berita, penyidik senior tewas bunuh diri karena stres kasus. Rapi, bersih, tak akan ada yang curiga." Saya tertawa pelan. "Kau lupa satu hal, Pak. Saya bukan orang yang mudah dibungkam." Tepat setelah itu, terdengar bunyi sirene keras dari luar gedung. Arif menoleh cepat. "Apa itu?" Salah satu anak buahnya masuk terburu-buru. "Pak, file itu bocor ke media online. Ada rekaman rapat, ada nama Bapak juga." Wajah Arif seketika pucat. "Apa?" Saya menunduk, menahan senyum getir. Sepertinya Sinta berhasil. Ia menatap saya dengan kemarahan yang tak bisa disembunyikan. "Budi, kau tahu apa yang kau lakukan? Ini akan menghancurkan semuanya." Saya menatapnya lurus. "Bukan menghancurkan, Pak. Hanya membuka topeng. Selama ini publik hidup dalam kebohongan." Arif berteriak memerintahkan semua orang keluar untuk mengendalikan situasi. Namun saya tahu, sudah terlambat. Sekali kebenaran keluar, tidak ada yang bisa menariknya kembali. Beberapa jam kemudian, berita itu tersebar di seluruh negeri.
Rekaman suara yang melibatkan pejabat tinggi dan Brigjen Arif memenuhi layar televisi, media sosial, dan situs berita besar. Nama saya disebut sebagai sumber utama bocoran internal. Dan sejak saat itu, saya tahu hidup saya tidak akan pernah sama lagi. Saya bersembunyi selama beberapa hari di rumah aman seorang teman lama. Bahuku masih terasa sakit, tapi lebih sakit lagi melihat nama-nama orang yang saya hormati selama ini terungkap sebagai bagian dari jaringan hitam. Televisi menampilkan siaran langsung. Kementerian membantah adanya keterlibatan pejabat dalam skandal narkoba yang menyeret nama artis terkenal Amar Zoni. Namun, bukti audio yang beredar menunjukkan suara mirip salah satu pejabat tinggi negara. Saya menatap layar itu lama. Bukan rasa bangga yang saya rasakan, tapi hampa. Kebenaran memang akhirnya keluar, tapi nyawa yang terkorban terlalu banyak, termasuk Eko, dan mungkin Sinta yang kini entah di mana. Telepon saya berdering. Nomor asing lagi. Ketika saya angkat, suara perempuan di seberang terdengar lemah. "Pak, ini Sinta. Saya aman. Tapi kita harus teruskan ini. Masih banyak nama lain di balik mereka." Saya tersenyum samar. "Terima kasih, Sinta. Sekarang, biarkan publik yang menilai." Ia diam sejenak. "Pak Budi, apa Bapak enggak takut mereka balas dendam?" Malam itu, hujan turun dengan deras. Petir menyambar langit Jakarta, seakan ikut menyaksikan pergulatan batin seorang pria yang hidupnya kini tinggal menunggu waktu. Budi Siregar duduk sendirian di ruang kerjanya, lampu neon berkedip pelan, menyorot tumpukan berkas yang berserakan di meja. Tangannya gemetar memegang flash disk hitam kecil, benda yang kini menjadi kunci dari segalanya. Rekaman di dalamnya berisi pengakuan, bukan hanya dari Eko, tapi juga dari sosok yang tak pernah ia duga, atasannya sendiri, Kombes Daryanto. Hari itu, beberapa jam sebelumnya, Daryanto datang ke ruangannya dengan wajah pucat. Tak seperti biasanya. Tatapan tajam dan wibawa yang dulu ia miliki kini berganti dengan sorot mata ketakutan. "Budi," ucapnya pelan, duduk di kursi tamu sambil menghela napas panjang. "Aku nggak bisa lagi menutup mata. Apa yang kamu cari selama ini, memang benar." Budi menatapnya lekat, mencoba menilai apakah ini hanya jebakan baru. "Aku nggak ngerti maksud Bapak." Daryanto tersenyum getir. "Jangan pura-pura, Bud. Kamu tahu siapa yang ada di balik semua ini. Tapi mungkin kamu belum tahu, kalau aku juga bagian dari permainan itu." Hening. Hanya suara jarum jam berdetak. Budi merasa dadanya sesak. Ia ingin marah, tapi juga tahu, ini kesempatan yang tak akan datang dua kali. "Kenapa, Pak? Kenapa ikut dalam permainan kotor ini?" Kombes Daryanto menunduk, menatap tangannya yang bergetar. "Karena aku nggak punya pilihan. Karena aku pernah menolak perintah mereka dulu, dan keluargaku dibayar lunas dengan nyawa." Budi terdiam. Suara hujan di luar semakin deras. "Aku punya semua datanya, Bud. Nama-nama mereka. Alur uang. Siapa yang memasok, siapa yang melindungi. Dan ya, Amar Zoni memang dijebak. Dia tahu terlalu banyak." Daryanto menatap Budi dengan mata merah basah. "Kamu orang terakhir yang bisa aku percaya." Ia kemudian menyerahkan flash disk kecil itu. "Di dalam ini ada pengakuanku. Kalau aku hilang, kamu tahu apa yang harus dilakukan." Dan benar saja, beberapa jam kemudian, kabar mengejutkan datang. Kombes Daryanto ditemukan tewas dalam mobilnya, di tepi jalan tol Jagorawi. Polisi menyebutnya bunuh diri. Tapi Budi tahu, itu bukan bunuh diri. Itu pesan. Pesan agar ia berhenti. Namun, malam itu di ruang kerja, Budi justru melakukan sebaliknya. Ia menyalakan laptop, memasukkan flash disk, dan menekan tombol play. Suara Daryanto terdengar lirih tapi jelas. "Nama mereka terlalu besar, Bud. Tapi kalau kamu dengar ini, artinya aku sudah mati. Tolong, jangan biarkan kebenaran ini ikut mati bersamaku. Amar nggak bersalah. Semua ini, permainan mereka untuk menutupi jaringan impor narkoba dari dalam negeri. Kepala mereka bukan bandar, tapi pejabat. Dari kepolisian, kejaksaan, bahkan menteri. Aku sudah terlalu lama diam." Budi memejamkan mata,
menahan air mata yang tak bisa dibendung. Ia tahu apa artinya semua ini. Jika ia meneruskan langkah, hidupnya dan keluarganya akan jadi taruhan. Tapi jika ia berhenti, maka semua pengorbanan akan sia-sia. Ia menatap layar komputer yang masih menampilkan rekaman Daryanto, lalu membuka file lain. Di situ, ada rekaman CCTV dari Lapas Salemba yang belum pernah dipublikasikan. Dalam video itu, terlihat seseorang menyelundupkan paket ke kamar Amar, lalu beberapa jam kemudian, penggerebekan dilakukan. Semua sudah direncanakan. Dengan rapi, dengan kejam. Telepon di mejanya tiba-tiba berdering. Nomor tak dikenal. Budi ragu mengangkat, tapi akhirnya menjawab. "Selamat malam, Pak Budi." Suara berat dari seberang terdengar tenang tapi mengancam. "Kami tahu apa yang Anda punya. Kalau Anda sayang keluarga Anda, berhentilah sekarang." Klik. Sambungan terputus. Budi menatap dinding kosong di depannya. Nafasnya berat. Ia berdiri, membuka laci, dan mengambil foto istrinya, Sinta, serta anak perempuannya, Naila. Ia genggam erat, seolah mencari kekuatan dari senyum di foto itu. "Maaf, sayang," bisiknya lirih. "Tapi kebenaran harus hidup, meski aku harus mati." Malam itu, ia mengetik sebuah surat pengakuan, menjelaskan seluruh kronologi kasus, menyebut nama-nama besar yang terlibat, dan melampirkan seluruh bukti digital dari flash disk Daryanto. File itu ia kirim ke dua orang, seorang jurnalis investigasi nasional, dan teman lamanya di divisi Propam yang masih ia percayai. Hujan belum juga berhenti ketika ia menatap langit Jakarta dari jendela. Di kejauhan, suara sirene polisi terdengar samar, seolah mendekat. "Kalau ini memang akhirnya, biarlah," gumamnya pelan. "Setidaknya aku mati untuk sesuatu yang benar." Lampu di ruangannya padam sesaat sebelum pintu diketuk keras dari luar. Budi tahu waktunya telah tiba. Dan di dalam kegelapan itu, dengan satu embusan napas terakhir, ia berjanji dalam hati, bahwa kebenaran tak akan pernah benar-benar bisa dibungkam. Subuh datang perlahan di Jakarta. Langit masih kelabu, dan sisa hujan malam tadi meninggalkan genangan di jalan-jalan. Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, seorang perempuan muda menatap layar televisi dengan wajah pucat. Di sana, tersiar berita yang mengguncang seluruh negeri. Penyidik senior Direktorat Narkoba, Kompol Budi Siregar, ditemukan tewas di ruang kerjanya dini hari tadi. Polisi menduga korban bunuh diri. Namun, muncul dugaan bahwa kematian ini berkaitan dengan penyelidikan kasus narkoba artis yang sempat menghebohkan publik beberapa waktu lalu. Sinta, istri Budi, menjatuhkan cangkir kopi yang dipegangnya. Suara pecahan gelas terdengar nyaring, memecah kesunyian pagi itu. "Tidak mungkin," bisiknya dengan suara bergetar. Matanya berkaca-kaca, tapi di dalam hatinya, ia tahu, Budi tidak mungkin bunuh diri. Di ruang tamu, Naila, putri tunggal mereka yang kini duduk di bangku SMA, memeluk ibunya erat. "Ayah nggak akan ninggalin kita kayak gini, Bu," katanya, tangisnya pecah. Beberapa menit kemudian, seseorang mengetuk pintu rumah mereka. Seorang pria berjas hitam, dengan wajah lelah tapi tatapan tegas, memperkenalkan diri. "Saya Rizal, jurnalis dari Harian Nusantara. Saya, rekan almarhum Budi Siregar. Beliau menitipkan sesuatu sebelum meninggal." Sinta tertegun. Tangannya gemetar saat Rizal menyerahkan sebuah amplop besar dan flash disk berwarna hitam. "Dia menghubungi saya semalam, sebelum kejadian. Katanya, kalau sesuatu terjadi padanya, saya harus memastikan ini sampai ke publik." Sinta membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada surat tulisan tangan Budi, penuh dengan goresan yang tergesa tapi tegas. "Untuk Sinta dan Naila, kalau kamu membaca surat ini, berarti aku sudah tidak di dunia ini. Tapi tolong jangan tangisi aku. Aku mati bukan karena kalah, tapi karena memilih untuk berdiri di pihak yang benar. Aku sudah mengirim semua bukti ke media dan beberapa orang yang bisa dipercaya. Kebenaran tentang kasus Amar Zoni akan terungkap. Tapi yang lebih penting, aku ingin kalian tahu, dunia ini butuh orang-orang yang tidak takut berkata benar. Aku tahu mereka akan menutup-nutupi semuanya. Tapi kebenaran tidak bisa dikubur selamanya. Akan selalu ada seseorang yang berani menggali kembali.
jagalah diri kalian. Dan tolong, jangan biarkan namaku hilang begitu saja. Aku mencintai kalian. Air mata Sinta menetes deras, membasahi kertas itu. Naila memeluknya lebih erat. Ayah berjuang buat kebenaran, Bu. Kita nggak boleh diam. Rizal kemudian membuka laptopnya, menancapkan flash disk hitam itu. Di dalamnya, ratusan file terbuka, dokumen transaksi, foto, rekaman audio, dan video pengakuan Kombes Daryanto. Semua bukti yang selama ini tersembunyi, tersimpan rapi oleh Budi di detik-detik terakhir hidupnya. Semua ini cukup untuk mengguncang negeri, ujar Rizal dengan nada serius. Tapi kalau saya mempublikasikan tanpa perlindungan, mungkin saya akan bernasib sama. Sinta menghapus air matanya dan menatap Rizal dalam-dalam. Kalau suami saya bisa mati demi kebenaran, maka saya nggak akan biarkan perjuangannya sia-sia. Beberapa minggu kemudian, media nasional dan internasional gempar. Harian Nusantara menerbitkan liputan investigasi berseri berjudul Warisan Kebenaran, Pengakuan Terakhir Kompol Budi Siregar. Artikel itu membongkar keterlibatan sejumlah pejabat tinggi dalam jaringan narkoba yang memanipulasi kasus Ahmad Zoni untuk menutupi aliran dana dan kekuasaan kotor di balik sistem hukum. Publik marah. Tagar kebenaran untuk Budi menjadi trending di media sosial. Demonstrasi muncul di berbagai kota, menuntut transparansi dan penyelidikan ulang atas kasus Ahmad Zoni dan kematian Budi Siregar. Namun, seperti biasa, kebenaran yang menyentuh kepentingan besar tak mudah diterima. Beberapa pejabat mencoba membungkam pemberitaan itu dengan alasan keamanan nasional. Rizal menerima ancaman, dan kantor redaksinya dilempari batu oleh orang tak dikenal. Tapi perjuangan itu tak berhenti di sana. Beberapa bulan kemudian, Komnas HAM membuka penyelidikan independen. Ahmad Zoni akhirnya dibebaskan bersyarat karena ditemukan bukti baru yang menunjukkan bahwa barang bukti dalam kasusnya direkayasa. Di depan kamera, dengan mata berkaca-kaca, Ahmad hanya berkata singkat, "Terima kasih, Pak Budi. Saya bebas karena keberanianmu." Sementara itu, Sinta dan Naila memilih meninggalkan Jakarta. Mereka pindah ke Bandung, hidup sederhana, jauh dari hiruk-pikuk ibu kota. Tapi di dinding rumah barunya, ada satu bingkai besar, foto Budi Siregar dalam seragam polisi, dengan tulisan di bawahnya. Kebenaran tidak akan mati, hanya berpindah tangan kepada yang berani melanjutkan. Naila sering berdiri di depan foto itu setiap pagi sebelum berangkat sekolah. Ia menyentuh bingkai dan berbisik pelan, "Aku janji, Ayah. Aku akan lanjutkan perjuangan Ayah. Aku akan jadi jurnalis yang menulis kebenaran." Langit di luar mulai cerah. Burung-burung berkicau pelan di antara pepohonan. Sinta menatap anaknya dengan senyum getir namun bangga. Dan di udara yang tenang itu, seolah ada suara lembut yang berbisik. Kebenaran tidak butuh saksi yang banyak, cukup satu hati yang tidak takut untuk berkata benar.